Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi para pecinta As-Sakinah TV yang berbahagia dengan pengkajian kitab Bidayatul Hidayah. Ya, kita lanjutkan minggu kemarin masih membahas tentang adabus siyam. Kita mulai pengkajian ini dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tadhunnu an idza sumta anna sauma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat. Kata Imam Ghazali, jangan kamu kira ketika kamu puasa itu hanya sekedar tarkut ta'am wasyarabi wal wiqa', ya. Hanya sekedar tidak makan, hanya sekedar tidak minum, dan juga hanya sekedar tidak jima, ya, atau berhubungan suami istri saja. Karena dalam hadisnya faqad qala sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atash. Banyak orang yang berpuasa nanti mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Al-ju' wal atos. Ini menunjukkan bahwasanya kualitas puasanya dia ini tidak baik. Maka apa supaya kita tidak tergolong dari mereka ini, yaitu orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja dalam puasanya? Bal tamamus saumi bikaffil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Kesempurnaan puasa kita itu dengan bikaffil jawarih, ya, menjaga seluruh anggota tubuh kita, amma yakrahullahu ta'ala, dari semua yang Allah benci, Allah larang. Jadi tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi banyak yang mesti kita tahan, termasuk menjaga seluruh anggota tubuh kita dari yang Allah tidak sukai. Seperti bal yang bagi an tahfadul aina anin nadori ilal makarihi. Kita menjaga mata kita untuk tidak melihat kepada sesuatu yang makarih, makruh, ya, yang buruk, ya. Jaga mata kita supaya tidak memandang hal-hal yang tidak baik. Walisan berarti menjaga lidah kita, mulut kita, anin nutki bima la yu'nika, untuk berkata, berucap hal-hal yang tidak penting, yang mubadir atau yang jelek. Wal uduna berarti juga menjaga telinga kita anil istima'i ila ma harramahullahu ta'ala, menjaga telinga kita dari mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, semua dijaga dari hal-hal yang makruh, yang tidak baik, ya. Mata kita jaga, mulut kita jaga, dan telinga kita juga jaga. Fa innal mustami'a sarikun lil qaili. Orang yang mendengarkan itu sarikun, semisal lil qaili, bagi yang mengucapkan. Ini bukan hanya kepada hal yang buruk saja, ya, tapi juga hal yang baik. Kan dalam Al-Qur'an, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Orang yang mendengarkan Al-Quran mendapatkan pahala dari apa yang dia dengarkan, termasuk juga dalam hal buruk. Fa innal mustami'a sarikunil qaili. Orang yang mendengarkan semisal orang yang mengucapkan. Wa huwa ahadul mughtabaini atau ahadul mughtabina. Itu karena orang yang mendengarkan termasuk dari golongan orang-orang yang melakukan ghibah, ya, ngerasani. Seperti itu. Nggak mungkin ada orang ngomong berkelanjutan kalau nggak ada yang dengerin. Makanya hal-hal yang tidak bermanfaat di bulan puasa ini jangan kita dengarkan.
Wa kadzalika tukaffu jami'ul jawarihi kama tukafful baton wal farju. Kita juga menjaga semua anggota badan kita selayaknya kita menjaga perut ya dalam puasa ini, wal farju, dan juga menjaga al farju ya, atau kelamin kita. Karena dalam keterangannya fafil khobari, dalam khobar dijelaskan khomsun yuftirna as-so'ima, ada 5 hal yang membatalkan puasa ya. Yang pertama adalah al-kadhibu, bohong. Yang kedua al-ghibatu, ghibah, membicarakan kejelekan orang. An-namimah adalah mengadu domba. Wal yaminul kadhibah, bersumpah palsu, bohong. Wan nadzoru bisyahwatin, melihat sesuatu termasuk lawan jenis dengan syahwat. Kata Imam Ghazali, kata dalam khobar dikatakan demikian ya. Jadi dari ini bukan secara rukun ya, yang dibahas selayaknya di kitab-kitab fikih. Puasa itu batalnya karena makan, karena minum, banyak ya. Nah, tapi kali ini dari segi yang dibahas adalah dari batal puasa dari segi kualitas kita. Nah, supaya puasanya kita ini tidak tergolong orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja itu, kita jaga tubuh kita, jaga badan kita, jaga anggota kita dari semua hal yang tidak baik, termasuk adalah kebiasaan-kebiasaan buruk, yaitu berbohong. Nah, jadi kalau secara dohir, secara fikih, orang yang berbohong tentu tidak batal, tapi secara kualitas, ketika kita berpuasa terbohong, itu menjadi merusak kualitas puasa kita, bahkan bisa menjadikan kita dari golongan laisalahu min siyami ilal ju' wal atos. Apalagi al-ghibah, kita berpuasa hindari sekuat tenaga membicarakan kejelekan-kejelekan orang. Nah, termasuk para pencinta Asakina TV ya, santriwan santriwati, gak usah diomongin, apalagi kalian sekarang memegang HP ya, bisa mengecat temannya, bisa WA temannya, membicarakan, itu dihilangkan, begitu ya. Al-ghibah, an-namimah, mengadu domba, al-yaminul kadhibah, bersumpah palsu, wan nadzoru bisyahwatin. Nah, ini yang bahaya buat kalangan anak muda ya, an-nadzoru bisyahwatin. Kalau kamu lihat foto, gambar lawan jenis dengan syahwat ketika kamu berpuasa, itu bisa mengurangi kualitas puasa kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yafsuk wala yajhul. Kata Nabi, puasa itu adalah junnah, menjadi benteng, tameng. Ketika salah satu kalian itu berpuasa, maka fala yarfus, janganlah berbuat jelek, wala yafsuk, jangan berbuat fasik, wala yajul, jangan bertingkah bodoh. Fa inimru'un qatalahu aw satimahu falyaqul inni shaimun. Bahkan ketika kamu mau dipukulin, misalkan mau dibunuh sama seseorang, jawab saja ini shaimun, saya berpuasa. Ini ketika digambarkannya di zaman Nabi ya, yang masih dalam peperangan. Ketika mau dibunuh sama lawannya, ini shaimun, itu bisa menjadi tameng, nggak jadi dibunuh mungkin ya. Tapi kalau kita terapkan di kehidupan sekarang mungkin ya, ketika ada teman atau orang lain yang memancing emosi kita, memancing nafsu kita, kemudian menimbulkan pertengkaran, jawab saja ini shaimun. Itu mungkin akan meredam nafsu dan amarah kita, termasuk lawan kita. Ketika kamu berantem, aduh saya lagi puasa, begitu. Mungkin itu bisa meredam.
Seperti itu. Summa ijtahid. Dah selesai ya. Kemudian summa ijtahid, ini yang enggak kalah penting. Antafturo ala to'ami halalin. Berusahalah ketika sudah datangnya waktu berbuka, berbukalah dengan makanan-makanan to'ami halalin, makanan-makanan yang halal. Wala tas taksir, jangan banyak-banyak. Wala tas taksir. Jadi kebanyakan dari kita karena siangnya itu berpuasa, kemudian begitu datang waktu puasa, semua makanan itu dirangkum jadi satu, sehingga ya sama saja. Malah fala tazida ala ma ta'kulahu kula lailatin. Maka itu bisa jadi ukuran makanan kita malah bertambah setiap malamnya, karena biasanya makan 3 kali itu dipisahkan pagi, siang, sore, kemudian kita satukan di bulan puasa pada malam hari itu, otomatis porsinya lebih banyak. Maka itu tidak ada faedahnya buat tubuh kita. Jadi ketika datang waktu berbuka, berbukalah dengan yang halal dan biasa-biasa saja makannya. Selayaknya kamu makan pada waktu-waktu yang biasa. Bukan merangkum, mengumpulkan semua makanan yang kamu inginkan, yang kita inginkan dari pagi, makan jadi satu. Maka tubuh kita juga malah jadi kewalahan. Organnya bukannya malah tambah sehat, tapi bisa jadi malah tambah sakit. Nah, itu yang salah kaprah ya. Karena dengan berpuasa tubuh kita beban, ya, pengibaratannya mungkin kalau di mesin itu beban menggilingnya itu dikurangi siangnya itu, sehingga datang waktu malam mesinnya itu fresh. Ketika kamu tumpuk semua makanan dari pagi dan menjadi satu, maka mesin itu kembali akan kewalahan, sehingga tidak ada faedahnya. Seperti itu. Terus fala farqo idza stawaita ma ta'dadu an ta'kulahu daf'ataini fi daf'atin wahidatin. Maka nggak ada bedanya. Ketika kamu melakukan hal itu, buka puasanya berlebihan, maka seperti hanya menyatukan makanan yang mestinya dimakan satu kali daf'atan, itu 2 kali daf'ata ini dijadikan menjadi daf'atin wahidatin dalam 1 kali waktu. Seperti itu ya. Jadi intinya, supaya puasa kita ini berkualitas, tidak termasuk golongan laisa lahu min siyam ilal ju' wal atos. Satu adalah menjaga hal-hal daripada yang mengurangi kualitas puasa kita, yaitu hal-hal yang buruk tadi. Ada yang disebutkan di sini adalah al-kadibu, kemudian al-ghibah, an-namimah, al-yaminul kadibah. Pokoknya dijaga hal yang baik, hal yang buruk. Yang kedua adalah supaya kualitas kita juga, puasa kita baik juga, jangan makan ketika berbuka puasa dengan makanan-makanan yang ukurannya berlebihan, supaya puasa badan kita juga sehat dan kualitas puasa kita jadi kualitas tingkat tinggi, bukan puasanya orang hanya menahan lapar dan haus saja. Itu inti pembelajaran pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.